Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A yang beranggotakan Novi Sofiatul Ardila NPM 182165009, Mira Maryati NPM 182165070, Hania Pemila NPM 182165074, dan Ratna Nurrahmawati NPM 182165095. Di sini kami menjelaskan tentang analisis empiris dan normatif dalam memahami kesejahteraan dalam mata kuliah ekonomi publik. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang peranan teori ekonomi. Yang pertama di sini ada serba-serbi peranan teori ekonomi. Di sini ada yang pertama itu untuk menetapkan atau merumuskan kebijakan yang akan ditetapkan dalam suatu permasalahan berdasarkan pada asumsi yang telah dirumuskan. Maksudnya ini, jadi kita ketika suatu kebijakan dianalisis oleh dua ekonom dengan latar belakang aliran yang berbeda akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perekonomian. Dengan diubah asumsinya pun akan menghasilkan analisis yang berbeda. Nah, analisis tersebut dinamakan analisis normatif. Yang kedua ada didasarkan pada pendekatan konsep normatif, pendekatan yang didasarkan pada keputusan tentang apa yang seharusnya atau semestinya untuk mencapai yang diinginkan. Nah, jadi poin pertama dan poin kedua itu ada berkesinambungan, yaitu sama-sama tentang merumuskan hasil analisis normatif. Baik, di sini yang selanjutnya ada poin B, analisis empiris atau positif. Yang pertama di sini menjelaskan bahwa secara mikro ketika peningkatan pajak diberlakukan, maka secara teori akan mengakibatkan penurunan kerja. Maksudnya, karena para pekerja merasa lebih nyaman apabila jam kerja dialihkan untuk menambah jam istirahat. Nah, dengan asumsi tersebut dari sisi pekerja secara akumulasi akan menurunkan jumlah jam kerja sehingga penawaran tenaga kerja akan menurun. Yang kedua, ada menggunakan teori lain akan mengakibatkan meningkatnya jam kerja. Nah, di sini maksudnya dari kasus yang sama namun menggunakan teori yang lain akan mengakibatkan meningkatnya jam kerja. Nah, dengan asumsi pekerja tersebut harus mempertahankan atau meningkatkan jam kerja karena hilangnya pendapatan karena peningkatan pajak akan mendorong pekerja untuk meninggalkan jam santai. Nah, yang selanjutnya pola pikir tersebut akan meningkatkan penawaran tenaga kerja. Gitu. Selanjutnya dari analisis empiris atau positif, di sini ada sebuah kurva yang menunjukkan bahwa di sini garis horizontal adalah jumlah jam bersantai, sedangkan garis yang vertikal ini merupakan pendapatan mingguan. Nah, dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan pajak menjadikan disinsentif atau tidak memberikan acuan bagi pekerja sehingga menurunkan motivasi bagi pekerja. Selanjutnya di sini akan ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu menurunkan penawaran tenaga kerja dan meningkatkan penawaran tenaga kerja. Lantas, nantinya di antara ambiguitas ini mana yang lebih benar? Untuk jawabannya diperlukan analisis empiris. Nah, artinya, ketika kerangka berpikir dan rasional pekerja yang diasumsikan dalam analisis ini berbeda, maka akan menghasilkan analisis yang berbeda pula. Di sini ada poin C, yaitu metode analisis empiris atau empirical analysis. Yang pertama di sini ada digunakan untuk memastikan implikasi suatu kebijakan dari suatu stimulan yang secara teori bisa menimbulkan ambiguitas. Nah, di sini maksudnya analisis tersebut digunakan berdasarkan pada fakta yang ada. Nah, sehingga apa yang ditemukan adalah apa yang sebenarnya. Di sini kami menyediakan atau kami menjelaskan tentang metode analisis empiris ini. Ada 3 metode yang digunakan dalam analisis empiris. Yang pertama ada interview. Maksudnya, cara yang digunakan untuk mengetahui respon masyarakat dilakukan dengan bertanya pada objek yang diobservasi menggunakan teknik sampling.
Dan yang kedua ada eksperimen. Cara yang digunakan untuk mengetahui percobaan dengan menerapkan kebijakan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lain bisa dikontrol. Nah, dengan metode ini, interaksi respon antara kebijakan dan objek yang diuji akan terlihat jelas. Selanjutnya di sini ada kajian ekonometri. Nah, metode yang ini merupakan penggabungan dari teori ekonomi, analisis statistik, dan kemampuan matematis dalam ekonomi. Nah, metode tersebut merupakan cara yang digunakan untuk melihat reaksi dari kajian ekonomi dengan melihat perilaku yang telah diobservasi. Kelebihannya dapat melihat kejadian yang natural yang telah terjadi. Sedangkan kekurangannya, koleksi data yang bersifat non-eksperimental sehingga interaksi pelaku ekonomi kurang terlihat. Selanjutnya di sini ada poin D, yaitu tentang analisis normatif. Yang pertama ada penggunaan Edgeworth box. Maksudnya, nah di sini ada sebuah kurva, lumayan agak rumit ya kurvanya. Mungkin nanti bisa kita sama-sama pelajari ya. Di sini kurva ini merupakan pendekatan lama yang masih sering digunakan dalam menjelaskan secara konsep mengenai ekonomi kesejahteraan. Nah, Edgeworth box ini merupakan gabungan antara dua kurva acuh tak acuh Adam dan Hawa atau Eve, disingkat dengan Eve. Nah, dengan asumsi pelaku ekonomi yang ada adalah kedua orang tersebut dan saling membagi sumber daya apel dan daun ara. Jumlah apel sebesar 0S atau 0R sejauh arah vertikal, begitu katanya. Di sini yang kedua ada konsep ekonomi dan kesejahteraan. Nah, menurut Arbach tahun 2004, konsep kesejahteraan akan tercapai ketika pertama, jika konsumsi well-informed dan terjadi kompetisi seputar di pasar. Nah, ketika konsumen dan produsen mempunyai informasi yang sempurna, maka mereka akan mendapatkan kesejahteraan. Lalu yang kedua ada tersedianya atau eksisnya pasar untuk setiap komoditas. Ini artinya pasar akan terjadi ketika permintaan dan penawaran sekaligus terjadi antara keduanya. Yang selanjutnya di sini ada poin 3, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Kesejahteraan sosial merupakan fungsi dari utility individu-individu yang ada di dalamnya. Ini maksudnya yaitu dalam kata lain naik turunnya utility yang diperoleh individu dalam suatu masyarakat menentukan kesejahteraan sosial masyarakat yang bersangkutan. Nah, artinya tinggi rendahnya PDB bisa menjadi indikator untuk mencapai kesejahteraan. Dan yang keempat di sini ada market failure. Nah, menurut Stiglitz tahun 2000, market failure terjadi ketika market power, non-existence of market. Lebih detail, kegagalan pasar dapat terjadi pada pasar yang tidak sempurna, adanya barang publik, eksternalisasi, pasar yang tidak mampu menyediakan pemuas kebutuhan, tidak sempurnanya informasi, dan pengangguran dan gangguan makroekonomi lainnya. Nah, di sini ada poin E, yaitu tentang perspektif kebijakan publik. Yang pertama ada semakin tinggi derajat desentralisasi, maka semakin leluasa Pemda dan DPRD dapat mengontrol dan mengelola keuangannya sendiri. Yang kedua juga ada ini untuk di negara maju desentralisasi bertolak belakang atau berhubungan negatif atau akan menekan terjadinya korupsi. Ini menurut Lesman dan Marquardt tahun 2009. Adapun di sini katanya meskipun dari tahun ke tahun yaitu 2006, 2007, 2008 laporan keuangan daerah di Indonesia mengalami peningkatan, laporan keuangan yang diberi opini WTP, namun porsi laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang mendapat opini WTP masihlah sangat kecil katanya. Yang terakhir di sini ada katanya untuk kasus di Indonesia secara empiris desentralisasi meningkatkan terjadinya korupsi di Indonesia. Ini menurut Supriyatno tahun 2011.
Yang terakhir yaitu ada poin F tentang penelitian atau kutukan sumber daya alam. Yang pertama, negara-negara yang berlimpah dengan sumber daya alam cenderung tumbuh lebih lambat. Yang kedua, hipotesis ini relawan dengan keadaan Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Yang ketiga, besaran yang dihitung total sewa, pertambangan, minyak gas alam, dan kehutanan. Lalu yang keempat ada total sewa. Tidak signifikan, total sewa ini dibagi menjadi 3, yaitu ada sektor minyak dan gas, efek positif pada pertumbuhan daerah. Lalu terjadi jika pendapatan sumber daya tidak diinvestasikan. Itu merupakan penjelasan dari poin F tentang penelitian atau kutukan sumber daya alam. Dan yang terakhir sudah. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf jika terjadi banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.